Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Almira Sanarurbina dari SMA Negeri 1 Nganjuk. Dan sekarang aku berada di kelas 11 1. Jadi, beradanya aku di sini di dalam video ini, aku ingin membahas tentang materi matematika lanjut. Apa sih matematika lanjut yang ingin aku bahas? Ya, betul sekali teman-teman. Aku sekarang mau bahas tentang matriks. Matriks itu adalah materi kelas 11 matematika lanjut. Sebenarnya guys, matriks itu jenisnya ada banyak. Contohnya nih, bukan contohnya, jenisnya tuh ini. Bentuk umum, operasi aljabar pada matriks, determinan matriks, dan juga inverse matriks. Tapi aku di sini di dalam video ini aku ingin membahas tentang bentuk umum matriks dan juga determinan matriks. Jadi aku ingin membahas dua materi itu saja atau 2 poin itu saja agar kalian itu lebih paham dan lebih mendalami materinya. Jadi tunggu aja materinya dari aku, kalian tinggal nonton aja dan pahami dan juga cermati. Nanti juga aku akan di dalam video itu akan memberikan suatu contoh-contoh soal sedikit demi sedikit yang paling mudah dan paling simple biar kalian lebih gampang. Oke guys, stay tune ya. Dadah! Oke teman-teman semuanya, kita masuk ke materinya. Oke, apa guys materinya? Yaps, materinya adalah matriks. Jadi kalian untuk bisa lebih paham, kalian pindahin tuh HP menjadi landscape ya teman-teman, biar lebih paham, oke? Oke, first one, kita hari ini mau belajar matriks. Jadi kita di dalam matriks itu, di kali ini kita akan belajar tentang, oke, topiknya kita kali ini adalah bentuk umum matriks, jenis matriks, dan determinan matriks. Nah, udah ada yang penasaran belum nih sama materinya? Jadi kalian harus stay tune banget ya. Oke, yang pertama nih, biar kalian tuh lebih paham gitu, yaitu ada pengertian matriks. Matriks adalah susunan bilangan real atau bilangan kompleks atau elemen-elemen yang disusun dalam baris dan kolom sehingga membentuk jajaran persegi panjang. Dengan kata lain, matriks itu seperti kotak yang penuh angka yang tersusun rapi dalam kolom dan baris. Biasanya, matriks digunakan dalam berbagai cabang matematika, terutama dalam aljabar linier, untuk memecahkan sistem persamaan linier, transformasi ruang, hingga aplikasi lainnya dalam ilmu komputer dan teknik. Jadi banyak banget guys, kayak fungsi dari matriks itu. Jadi ininya, kalian kalau ada nih, ada kolom terus ada angkanya, berarti itu kalian sebut aja udah, kalian udah tahu kan pengertian matriks itu elemen-elemen yang disusun dalam baris dan berkolom. Jadi kalau ada angka yang berbaris dan juga ada kolomnya, berarti itu matriks. Oke, teman-teman? Oke, kalian udah pada paham kan ini? Jadi kita lanjut ke selanjutnya, yaitu bentuk umum matriks. Di sini saya memperlihatkan gambar dari catatan saya sendiri. Di sini ada bentuk umum matriks yang sangat-sangat umum, benar-benar sangat umum. Di dalam bentuk umum matriks ini berbagai komponen-komponen matriks. Oke, yang pertama, kalian lihat ada A yang berstabilo hijau. Ini adalah matriks A menggunakan huruf kapital. Yang dimaksud matriks A ini dia menunjukkan sebagai bisa juga dinamakan kayak lambang. Berarti nama matriksnya itu matriks A gitu. Terus yang kedua, ini ada garis merah dari kiri atas ke kanan bawah. Yang di melingkar itu lonjong. Nah, kalian lihat kan itu? Ini tuh namanya diagonal utama. Selain diagonal utama, matriks juga memiliki diagonal samping yang bergaris hitam. Kalian lihat kan garis hitam melengkung membentuk silang. Jadi diagonal utama sama diagonal samping itu kayak membentuk silang gitu. Jadi kalian harus kayak bener-bener nentuin gitu loh, kayak diagonal samping yang mana, diagonal utama yang mana. Intinya ya, diagonal utama itu dimulai dari kiri atas, sedangkan diagonal samping itu dimulai dari kanan atas gitu. Terus kalian kok ada yang nyadar gak sih ini kok ada stabilo warna kuning, warna pink. Nah guys, ini aku tandain warna kuning dan warna pink, ini adalah perbedaan gitu. Kalau warna kuning ini dinamakan baris, sedangkan warna pink ini dinamakan kolom. Baris itu yang horizontal dan yang kolom itu yang vertikal. Oke, kalian udah paham kan jelas dari sini. Terus ini ada keterangan nih, A1.1 dibaca itu A11, artinya elemen matriks pada baris pertama, kolom pertama. Terus ada lagi contoh, A21, elemen matriks baris kedua, kolom pertama. Jadi, angka yang di kiri itu menandakan baris. Terus angka yang di belakangnya ini dinamakan kolom. Oke, paham kan dari sini? Jelas paham dong. Ini ada jenis-jenis matriks, ini aku nggak mau jelasin secara spesifik, aku mau secara langsung aja ya. Oke, aku mau jelasin secara langsung tentang jenis matriks. Itu yang pertama ada matriks 0, matriks yang seluruh elemennya itu adalah bilangan 0, kalian bisa lihat sendiri gambarnya. Terus yang kedua itu ada matriks baris, matriks yang hanya memiliki satu garis berodro 1 kali 1. Oke, kalian bisa lihat sendiri contohnya kayak di gambar. Selanjutnya, ini yang ketiga itu ada matriks kolom, matriks yang hanya memiliki satu kolom berodro 1 kali 1. Kalian bisa lihat sendiri gambarnya di layar, Mas. Terus yang keempat itu ada matriks persegi, matriks yang banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom berodro I kali I atau 1 kali 1. Ada biasanya ini dibilang berodro 2 kali 2 sih. Nah, ini gambarnya bisa kalian lihat sendiri di gambar. Oke, kalian dari jenis ini pasti memiliki perbedaan masing-masing dari setiap jenisnya. Pasti itu. Oke, kita lanjut. Ini ada juga matriks diagonal, matriks persegi yang semua elemennya 0 kecuali pada diagonal utama. Contohnya seperti itu, kalian bisa lihat sendiri matriks diagonal berarti kayak ya diagonal ini diagonal utama, diagonal samping, diagonal berarti miring gitu kan. Jadi ya kayak di sini gitu, ada yang 0, ada angka gitu lah. Oke, jenis matriks yang keenam itu ada matriks identitas. Matriks persegi yang elemen pada diagonal utamanya adalah 1, sedangkan elemen lainnya adalah 0. Nah, kalian tahu itu contohnya ada sendiri di gambar. Terus ini kita lanjut ke materi determinan. Ini kalian harus benar-benar fokus karena ini udah mulai menghitung yang agak rumit ya teman-teman. Oke. Ini yang pertama, rumus determinan matriks berordo 2 kali 2. Untuk matriks berordo 2 kali 2, rumus determinannya sangat sederhana. Sangat sederhana, teman-teman. Jika kita punya matriks A, ini kita langsung masuk ke contoh ya. Jika kita punya matriks A, ini matriks A, maka determinannya adalah det A sama dengan buka kurung A kali D tutup kurung minus B
kali C kubur. Ini adalah rumus patainya dari determinan matriks 2 kali 2. Jadi kalau kalian nggak mau ngapalin untuk rumusnya ini, kalian bisa loh di awal-awal aja seperti gini, seperti ada yang gambar. Untuk garis merah itu kalian bisa kalikan silang lah di elemen matriksnya gitu. Kalau kalian masih mau mengawal sih seperti itu aja. Jadi kalian tuh kali silang aja. Jadi kayak mencari diagonal utama dengan diagonal samping ya. Jadi kayak A kali D, B kali C gitu ya. Jadi kayak dikali silang. Kalau nyebutku itu dikali silang antara elemen-elemennya. Oke, kita next ke selanjutnya yang determinan 3 kali 3. Jadi ini aku mengambil matriks determinan 3 kali 3 dengan metode Sarus. Karena metode Sarus itu yang paling gampang dan juga menurutku yang mudah untuk diikutin gitu. Jadi ini ya, kita kayak misalkan kalian nih punya matriks 3 kali 3 seperti A, B, C, D, E, F, G, H, I. Langkah-langkah untuk menghitung determinannya adalah yang pertama, salin 2 kolom pertama ke samping matriks. Jadi kolom 1 dan kolom 2 disalin lagi di belakang kolom 3. Seperti gambar ya teman-teman, seperti ini. Seperti ini. Setelah itu, hitung perkalian diagonal dari kiri ke kanan. Jadi kita bisa cari diagonalnya. Jadi misalnya ini kayak A kali E kali I, B kali F kali G, C kali D kali H. Jadi itu dinamakan, kalau aku biasanya itu diagonal utama. Jadi kayak miring gitu. Terus yang kedua, cara kedua itu mencari sama persis tapi beda arah. Jadi kan setelah A, E, I diagonal utama udah dihitung, jadi kita mulai menghitung di diagonal sampingnya. Jadi kalau kalian bingung nih, yang mana nih ya diagonal sampingnya, ini kalian tentuin aja nih. Dari ini ya. Pokoknya kalau diagonal utama mulai dari A, diagonal samping mulai dari G. G, E, C, ini diagonal samping, terus lanjut ke sampingnya. H, F, A, terus lanjut lagi ke I, D, B. Jadi polanya itu agak rumit sebenarnya, tapi kalau kalian udah paham, udah tahu konsepnya, kalau saranku kalian harus pakai penanda pulpen atau kalian garisin dulu deh. Nanti aku kasih gambar contoh kalau aku garisin satu-satu gitu ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal ordo 3 kali 3. Wow. Jadi contoh soalnya ini gini. Misalkan kita punya matriks A 1 2 3 0 4 5 1 0 6. Seperti yang tadi udah aku jelasin. Jadi kita salin dua kolom pertama itu ke bagian belakang kolom ketiga seperti gambar. Oke, kalian paham kan tentang ini? Terus selanjutnya kita hitung perkalian diagonal kiri yaitu dari 1 4 6 diagonal kiri. Jadi dimulai dari angka 1 di paling pojok kiri atas 1 4 6. Terus mulai lagi di sebelahnya baris kedua itu ada mulai dari 2 5 1. Terus lanjut lagi ke baris ketiga dimulai dari angka 3 0 0. Setelah itu hasil dari perkalian tadi itu dijumlahkan, benar-benar dijumlahkan ya teman-teman. Setelah itu udah ada hasilnya nih, jadi kita cari lagi yang diagonal dari kanan atau diagonal samping, hasil dari diagonal samping. Jadi mulai dari baris ke 1 kolom ketiga, 1 dari angka 1 4 3, lalu dari kolom ke baris ketiga kolom ketiga itu ada 0 5 1, lalu dari baris ketiga kolom ketiga itu dimulai dari angka 6 6 0 2. Setelah itu sama seperti yang tadi dijumlahin semua dan hasilnya itu berapa. Setelah udah menemukan hasil dari diagonal samping dan diagonal utama, kalian bisa langsung mencari tahu. Jadi cari tahunya gimana? Cari tahunya tuh ini. Det A sama dengan hasil dari penjumlahan diagonal samping dan utama itu dikurangin. Jadi dari contoh soal ini, untuk pengurangannya kalian hitung sendiri ya, karena ini PR dariku. Oke guys, selamat belajar, untuk berproses, semangat terus. Yeay. Jadi mohon maaf bila ada salah kata dan salah penyebutan ya teman-teman. Oke, see you next time, see you next channel ya teman-teman. Dadah.